Papa, Mama, saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat sore dan salam. Semoga sukacita Allah tetap ada bersama-sama dengan Papa, Mama, saudara sekalian. Meskipun hujan menjadi bagian dari berkat Tuhan yang mengiringi sukacita bersama kita, tetapi saya berharap sukacita kita sama sekali tidak berkurang. Meskipun hujan cukup membuat kita gelisah dan juga memikirkan meninjau banyak kemungkinan. Hari ini kita berkumpul karena kita mau mengantar dua orang saudara-saudari terkasih kita, Darminto Taibenu dan Marta Serlinda Halena Koro, Minto dan Ata. Mereka akan memulai satu perjalanan baru yang disebut dengan perjalanan pernikahan. Di antara kita yang hadir mungkin ada yang sudah berjalan bersama-sama 10 tahun, ada yang berjalan bersama 20-an tahun, mungkin juga 30 bahkan lebih daripada itu. Untuk seluruh perjalanan bersama itu, kita sama-sama menyadari tidak mudah untuk yang dua itu menjadi satu, dan sungguh juga tidak mudah untuk tetap mempertahankan apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Menilik perjalanan awal untuk Minto dan Ata pada sore hari ini. Satu perjalanan menjadi sangat bermakna karena perjalanan itu membuat kita melihat banyak cerita, melihat banyak peristiwa, membuat kita merasakan banyak pengalaman. Tapi dari sekian banyak hal itu yang menyertai satu perjalanan, ada satu hal yang cukup penting bagi orang-orang yang mau menempuh satu perjalanan yang jauh. Semua orang yang berjalan pasti memerlukan yang namanya alas kaki. Baik itu berupa sandal ataupun juga bisa yang berupa sepatu. Bicara tentang alas kaki, baik itu berupa sepatu atau sandal, Alkitab punya banyak makna terkait alas kaki ini. Dalam cerita ketika Musa mau diutus oleh Tuhan Allah bertemu dengan semak api yang menyala tapi tidak terbakar, ada satu perkataan yang disampaikan Tuhan. Lepaskanlah kasutmu karena tempat di mana engkau berdiri adalah tempat yang kudus. Di situ Alkitab bicara bahwa alas kaki, melepaskan alas kaki artinya bicara tentang kerendahan hati, rasa hormat terhadap sesuatu yang merupakan tempat kudus milik Allah. Di cerita yang lain, Allah juga berbicara tentang alas kaki. Ketika Rut dan Boas hendak dipersatukan, karena ada penebus lain, ada anggota keluarga lain yang lebih dekat yang bisa menikah dengan Rut, maka Boas harus menghadap, bertemu dengan pihak keluarga itu. Dan sebagai tanda perjanjian pengesahan bahwa anggota keluarga itu tidak mau menebus Rut, maka tanda perjanjian mereka disahkan dengan cara saling menukar alas kaki, saling menukar kasut. Kasut alas kaki menjadi tanda pengesahan satu perjanjian. Di Efesus pasal 6 ayat 14 dan 15 yang merupakan nats pembimbing kita hari ini, berkasutkan atau memakai alas kaki berbicara tentang kerelaan untuk memberitakan damai sejahtera. Di Alkitab bicara tentang banyak hal yang menjadi makna atau simbol, yang menjadi makna dari satu simbol yang bernama alas kaki. Sedangkan dalam satu perjalanan kita butuh sekali lagi yang namanya alas kaki, baik itu berupa sandal ataupun berupa sepatu. Tapi saya mau fokus beromong tentang sepatu, karena ketika mempersiapkan diri untuk pelayanan hari ini, saya membaca filosofi tentang sepatu yang dikaitkan atau yang berbicara tentang hubungan, tentang pernikahan. Filosofi tentang sepatu yang dikaitkan dengan hubungan itu bilang begini: sepatu itu tidak pernah seirama, tetapi satu tujuan. Jika yang satu hilang, maka yang satu tidak lagi memiliki arti. Ada 4 makna dari filosofi sepatu ini, sesuatu yang sangat diperlukan ketika memulai sebuah perjalanan. Yang pertama, sepatu itu satu pasang, kanan dan kiri. Mereka tidak pernah sama, tetapi mereka saling melengkapi.
Kalau sepatu kanan ada, sedangkan sepatu kiri tidak ada, apakah sepatu itu masih memberikan fungsinya? Tentu saja tidak. Mereka tidak pernah juga berjalan bersama-sama. Bagaimana caranya kalau berjalan bersama-sama? Jadinya kita jadi seperti pocong atau jadinya seperti zombie yang hanya lompat-lompat. Satu kadang-kadang harus jalan duluan, satu jalan dari belakang. Tetapi mereka menuju satu tujuan. Sepatu itu baik kanan maupun kiri tidak pernah sama, tapi saling melengkapi. Demikian juga mereka yang menikah. Tidak ada laki-laki dan perempuan yang persis sama. Kadang-kadang kita mendapat nasihat yang bilang begini, cari jodoh yang sama dengan kotong. Tapi tidak pernah benar-benar kita menemui jodoh yang sama. Baik itu dari segi pola pikirnya, dari segi seleranya, dari segi pola hidupnya, dari segi kebiasaannya dan lain sebagainya. Kita tidak pernah benar-benar menemukan orang yang sama. Apalagi pasti tidak boleh sama jenis kelamin. Kalau sama jenis kelamin ceritanya sudah berbeda di negara Indonesia. Sepasang sepatu itu tidak pernah sama, tapi mereka saling melengkapi. Tidak ada laki-laki dan perempuan yang benar-benar sama, tetapi mereka pastinya harus saling melengkapi. Yang kedua, sepatu itu kanan dan kiri, mereka bisa berjalan bersama-sama karena mereka adalah pasangan yang serasi. Tidak sama tapi saling melengkapi, tapi serasi. Bagaimana ceritanya kalau sepatu hak tinggi dibawa jalan dengan sepatu pantofel? Serasi atau tidak? Pasti tidak serasi. Nanti jalannya ada doka-doka karena yang satu tinggi, yang satu pantofel, tingginya tidak sama. Mereka tidak sama, tidak ada bentuk kanan dan kiri yang sama, tapi mereka serasi. Makanya kalau kita cari sepatu, kita lihat walaupun kanan dan kiri bentuknya tidak sama, tapi kalau pasang mereka serasi. Yang ketiga, dari filosofi sepatu ini kita belajar, baik sepatu kanan maupun sepatu sebelah kiri itu punya kedudukan yang sama derajatnya. Tidak bisa kita bilang sepatu yang kanan lebih tinggi posisinya dari sepatu yang sebelah kiri, ataupun sebaliknya. Pada intinya mau kanan ataupun kiri mereka sama derajatnya. Demikian juga laki-laki dan perempuan yang memulai perjalanan menikah, mau laki-laki atau perempuan sama derajatnya. Mereka hanya berbeda cerita mereka terkait fungsi, wewenang mereka. Tetapi kedudukannya di mata Tuhan adalah sama derajatnya. Hal yang keempat dari filosofi sepatu, dia bicara bahwa sepatu itu baik kanan dan kiri harus saling mengerti satu sama lain. Bagaimana ceritanya kalau sebelah kanan bilang, beta harus paling duluan setiap saat. Lu kiri tidak boleh lebih duluan beta. Nah itu ceritanya karena kalau kita jalan kok kanan-kanan atau kita jalan kiri-kiri, harus ada saling pengertian. Ada masanya yang kanan di depan, ada juga masanya yang kiri di depan, dan yang lain di belakang. Harus saling memahami, harus saling mengerti, harus saling melengkapi. Tak pernah melangkah bersama, tetapi secara bergantian untuk mencapai satu tujuan. Filosofi sepatu ini membawa kita dalam refleksi tentang ayat 6 dari bacaan kita, Matius pasal 9, yang bilang begini, demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Dan agar tidak bisa diceraikan oleh manusia, filosofi sepatu ini menjadi refleksi belajar untuk berusaha bagaimana caranya kami saling melengkapi. Bagaimana caranya untuk bisa menerima bahwa kami sama derajatnya. Untuk bisa belajar bahwa kami harus saling memahami, saling mengerti, saling menghormati, saling menghargai. Tidak jalan sama-sama, tetapi saling bergantian untuk satu tujuan.
Perjalanan yang akan dilalui oleh Kakak Minto dan Kakak Atta mungkin saja bukan perjalanan yang mudah. Semua telah disampaikan kesaksian dari para saksi, dari semua orang tua, kakak, bersaudara semua yang hadir di sini. Kita semua yang ada di sini di sore hari ini juga pasti sama-sama memaknai bahwa mereka akan bertemu dengan waktu-waktu yang tidak mudah, hari-hari yang sulit. Tetapi belajar dari sepasang sepatu, kita sama-sama memberikan restu, kita sama-sama menaikkan doa agar mereka berdua bisa berjalan bersama-sama sampai pada akhirnya. Walaupun berbeda, tapi saling melengkapi. Walaupun tak sama, tapi mereka menjadi pasangan yang serasi. Mereka akan saling menghargai, walaupun tidak pernah melangkah bersama, tetapi secara bergantian untuk sampai pada satu tujuan. Sehingga menyebabkan yang pada akhirnya apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Mengakhiri renungan hari ini, saya teringat dan saya mencatat satu puisi yang merupakan karya dari penulis puisi favorit saya, yaitu Sapardi Djoko Darmono. Satu puisi yang memiliki judul Sepasang Sepatu Tua. Ditulis di tahun 1973 dan semoga ini menjadi pengingat yang baik buat Kakak Minto dan Kakak Atta. Puisi itu bilang begini: sepasang sepatu tua tergeletak di sudut sebuah gedung berdebu. Yang kiri terkenang akan aspal meleleh, yang kanan teringat jalan berlumpur sehabis hujan. Keduanya telah jatuh cinta kepada sepasang telapak kaki itu. Yang kiri menerka, mungkin besok mereka dibawa ke tempat sampah, dibakar bersama seberkas surat cinta. Yang kanan mengira, mungkin besok mereka diangkut truk sampah itu, dibuang dan dibiarkan membusuk bersama makanan sisa. Sepasang sepatu tua saling membisikkan sesuatu yang hanya bisa mereka pahami berdua. Itulah yang disebut oleh Efesus berkasutkan kerelaan untuk memberitakan damai sejahtera. Tuhan memberkati perayaan sukacita kita. Amin.